Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal ngobrolin salah satu sistem paling keren di dalam tubuh kita, sistem peredaran darah. Coba deh bayangin, ini tuh kayak layanan kurir super canggih yang kerja non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu buat mastiin semua bagian tubuh kita dapat apa yang dibutuhin. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya oksigen yang kita hirup atau energi dari makanan yang kita makan itu bisa nyampe ke ujung jari atau bahkan sampai ke otak kita? Nah, jawabannya itu ada di sebuah jaringan super kompleks dan efisien yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, misi utama dari sistem peredaran darah ini. Kenapa sih sistem ini penting banget? Sampai-sampai sering disebut sebagai jalur kehidupan tubuh kita. Jadi gampangnya gini, sistem peredaran darah itu tugasnya double, sebagai kurir pengiriman sekaligus petugas kebersihan. Fungsi utamanya, ngirimin paket-paket penting kayak oksigen, nutrisi, sama hormon ke tiap sel di tubuh kita. Tapi tugasnya nggak berhenti di situ loh, dia juga yang angkut sampah hasil metabolisme, contohnya karbon dioksida, buat dibuang. Bahkan dia juga bantu jaga suhu tubuh kita biar tetap stabil. Benar-benar sistem pendukung kehidupan yang luar biasa. Terus gimana cara kerja sistem yang hebat ini? Semuanya itu berkat kerjasama tim super yang isinya ada 3 komponen utama. Yuk kita kenalan sama anggota timnya. 3 pemain utamanya adalah si pompa yang nggak ada capeknya, jaringan jalan tol yang super panjang, dan kargo super berharga yang diangkut. Udah kayak film action kan? Oke, kita bedah satu persatu. Pertama, kita sambut sang primadona, si pompa, jantung. Jangan lihat ukurannya yang cuma sekepalan tangan ya. Otot yang satu ini adalah pekerja paling keras di tubuh kita, mompa darah tanpa henti. Di dalamnya itu ada 4 ruangan, 2 di atas, 2 di bawah, yang kerjanya canggih banget. Misahin darah bersih yang kaya oksigen, biar nggak pernah kecampur sama darah kotor yang penuh karbon dioksida. Ini benar-benar mahakarya rekayasa dari alam. Berikutnya ada jaringan jalan tolnya, yaitu pembuluh darah. Ini adalah jaringan pipa super luas yang jadi jalur transportasinya darah. Dan tahu nggak, kalau semua pembuluh darah di tubuh kita ini dibentangin, panjangnya itu bisa ngelilingin bumi lebih dari 2 kali. Luar biasa kan? Nah, di jaringan jalan tol ini ada 2 jalur utama. Yang pertama itu arteri. Tugasnya bawa darah bersih yang kaya oksigen menjauh dari jantung ke seluruh tubuh. Terus yang kedua ada vena, yang tugasnya justru sebaliknya, bawa darah kotor balik lagi ke jantung. Biar gampang ingatnya, arteri itu away atau menjauh, vena itu kembali. Dan pastinya, sistem pengiriman ini nggak akan lengkap tanpa muatannya. Inilah dia sang kargo utama, darah. Cairan kehidupan yang bawa semua hal penting yang dibutuhin tubuh kita buat berfungsi. Jadi, apa aja sih isi dari kargo super berharga ini? Darah itu bukan cuma cairan merah biasa, tapi isinya itu tim super. Ada plasma, ini basis cairannya yang ngangkut semuanya. Terus ada sel darah merah, si kurir oksigen yang super rajin. Ada juga sel darah putih, ini nih pasukan elit penjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Dan yang terakhir, trombosit, tim medis darurat yang langsung gerak cepat nutup luka biar darah nggak keluar terus. Masing-masing punya peran yang vital banget. Nah, kita kan udah kenalan nih sama timnya. Jantung, pembuluh darah, sama darah. Sekarang, yuk kita lihat gimana mereka kerja bareng. Ada 2 rute perjalanan utama yang dilakuin darah terus-menerus. Perjalanan pertama ini rutinnya pendek tapi penting banget, namanya sirkulasi paru. Anggap aja ini kayak mobil balap yang lagi masuk pit stop. Jantung bakal mompa darah bekas yang penuh karbon dioksida ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi pertukaran cepat. Karbon dioksida dibuang, terus diisi lagi sama oksigen baru yang segar. Darah yang udah di-charge ini kemudian balik lagi ke jantung, siap buat perjalanan utamanya. Nah, setelah dari pit stop, barulah perjalanan utamanya dimulai. Sirkulasi sistemik. Jantung dengan kekuatan penuh mompa darah segar ini ke seluruh penjuru tubuh, benar-benar dari otak sampai ujung kaki. Setiap sel pun dapat kiriman oksigen sama nutrisinya. Sambil jalan, darah juga bertugas ngumpulin sampah karbon dioksida buat dibawa balik ke jantung. Dan dari situ, siklusnya ngulang lagi dari awal, terus-terusan, tanpa henti, bahkan pas kita lagi tidur. Sistem ini emang tangguh banget, tapi bukan berarti nggak bisa kena masalah. Jadi, apa yang terjadi kalau ada gangguan di jalur pengiriman super vital ini?
Kalau jalan tol ini sampai terganggu, wah akibatnya bisa serius banget. Beberapa kemacetan yang paling umum itu misalnya hipertensi atau tekanan darah tinggi yang bikin jantung sama pembuluh darah kerja ekstra keras. Ada juga aterosklerosis. Ini kondisi di mana ada plak yang nyumbat jalan yang akhirnya bisa bikin penyakit jantung koroner atau bahkan stroke, di mana suplai darah ke otak tiba-tiba berhenti. Ini semua nunjukin betapa pentingnya menjaga kelancaran sistem ini. Jadi, intinya apa? Intinya adalah, kesehatan Anda sangat bergantung pada kelancaran aliran sistem peredaran darah Anda. Pernyataan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kalau mau sehat, ya fondasi utamanya adalah jaga jaringan internal ini supaya tetap berfungsi dengan baik. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Setelah tahu betapa vitalnya sistem ini, gimana cara kita ngerawat sungai kehidupan di dalam tubuh kita mulai hari ini? Karena setiap pilihan gaya hidup kita, sekecil apapun, punya dampak langsung ke kesehatan jaringan super penting ini.